Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya coba-coba mencari nama dan sedikit menjelaskan tentang Tuhan yang Maha Pengasih yang ditemukan dalam inskripsi kuno Akkadia, Aram, dan bahasa Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini saya temukan di inskripsi Tel Al-Fakhiriyah di Suriah. Di sini ada inskripsi bilingual, yaitu bahasa Akkadia dengan dialek Assyria, dan nanti ada bahasa Aram atau Aram kuno. Di sini ada frasa yang saya beri tanda merah. Ini adalah simbol dinggir sebagaimana pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Ini simbol sangat terlihat, ada simbol dinggir di sini ya. Ini sangat khas untuk yang biasa membaca aksara-aksara paku seperti ini. Yang jadi fokus pembahasan adalah kata yang dalam tanda merah ini. Ini dibaca ilu remenu. Nah, ini remenunya kurang jelas tulisannya. Nah, saya coba menulis ulang inskripsi ini sehingga menjadi, nah ini tulisan disebutnya tulisan Assyria baru ya. Karena untuk aksara paku bahasa Akkadia ini ada dua, ada yang Sumeria, yaitu bahasa yang lebih jauh yang dimana dia adopsi dari bahasa Sumeria. Kemudian ada bahasa Assyria baru atau Neo Assyria. Ini digunakan di era Raja Ashurbanipal. Tulisan ini kalau kita baca dari awal adalah Mutahidu Kirbrati Illu Remenu, yaitu yang memberikan kesejahteraan untuk seluruh negeri. Nah, kemudian subjeknya disebutkan di sini Ilu Remenu. Nah, di sini yang jadi pembahasan adalah kata Ilu Remenu. Untuk Remenu ini, asal kata Remenu ini adalah tiga huruf, yaitu Ra, Ha, dan Mim. Seperti itu ya kalau kita contohkan dalam bahasa Arab. Karena dalam bahasa Akkadia itu huruf H itu tidak ada karena pengaruh dari bahasa Sumeria, sehingga ia dijadikan vokal panjang Remenu seperti itu. Ini re, ini e, menu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan dan masih jadi misteri adalah huruf nun ini. Apakah dia intensifir atau mubalaghah atau ada sesuatu yang lain yang belum saya bisa temukan di sini. Nah, jadi inilah kata pertama yang saya temukan, yaitu kalau kita terjemahkan ke bahasa Arab maka Allah Ar-Rahman, seperti itu ya, atau Al-Ilah Ar-Rahman. Kemudian di inskripsi yang sama dengan bahasa yang berbeda, yaitu di sini saya temukan bahasa Aram kuno ya. Yang dibacanya Ela Rahmanan. Ini sama ya. Ini vokalnya karena tidak ada, makanya saya tulis ulang tanpa vokal. Ini saya coba tulis ulang dalam bahasa Imperial Aramaic ya, karena saya belum temukan font Old Aramaic. Nah, saya tulis dalam Imperial Aramaic. Kata tersebut adalah dari sini, yaitu ini Ela Rahmanan, seperti itu ya. Ini jika kita baca, nah itu Met Kulan Ela Rahmanan Zi Taslawat Tabe, gitu ya. Dan seluruh negeri Tuhan yang Maha Pengasih yang beribadah kepadanya itu baik ya. Ini sama seperti sholawat dalam bahasa Arab ya, taslawat tabeh. Nah, ini sebagai ini kopula ya, kalau kita baca bahasa Syriac atau Aramaik, kita biasa temukan kopula atau linking verb dalam bahasa Inggris yang berfungsi sebagai penyambung antara subjek dan predikat, dan berbeda dia dari frasa biasa. Jadi contoh di sini adalah kata Ela Rahmanan. Nah, sama di sini ada nun yang masih saya belum ketahui apakah dia menjadi mubalaghah atau intensifir atau ada makna lain seperti itu. Nah, di sini L-nya adalah definite ya. Artinya dia mengacu ke satu Tuhan. Jadi bukan L secara nakiroh Tuhan, tapi dia ada ta'rifnya ya, ada partikel-partikel yang menyusun dia menjadi makna yang definite.
Nah, kemudian di sini yang ketiga ada inskripsi Abraha. Ini adalah inskripsi tentang Raja Abraha yang memerintah Yaman ketika itu. Ini saya coba tulis ulang, tapi nggak akan saya bahas semuanya, seintinya aja. Nah, ini seperti ini ya, ini tulisan Musnad atau Yaman kuno. Ini kalau kita tulis secara transliterasi adalah Bekhail Rahmanan wa Masihuhu Malkan Abraha. Bekhail, nah ini Bekhail ya, Bekhail dengan pertolongan. Dalam inskrip lain itu disebutkan Bered'i. Ya, Rada'a itu artinya bantuan, pertolongan. Al-Khail ini anugerah, berkat ya, dengan kekuatan. Rahmanan, nah ini menjadi contoh Rahmanan. Lagi-lagi ada nun di sini. Nun yang pertama ya, kalau yang kedua dalam bahasa Musnad atau Saba ini memang menjadi lita'arif atau definite artikel seperti al dalam bahasa Arab. Nah, nun yang pertama ini yang menjadi pertanyaan yang belum bisa saya temukan jawabannya ya. Apakah dia memang intensifier atau hal lain. Kemudian wa masihuhu dan juga mesiahnya itu Nabi Isa alaihi salam. Malkan Abraha, di sini ada kata malkan, ada nun di sini merupakan huruf untuk mentakrif ya. Jadi malkan itu sama setara dengan al-malik ya. Malikan itu sama dengan al-malik. Kemudian ini ada namanya si raja itu Abraha, yang kemungkinan ini bukan bahasa asli Yaman ya, tapi diambil dari bahasa Ga'az atau Ethiopia. Baik, kita sekarang ke inskripsi berikutnya. Nah, di sini sama masih inskripsi Yaman kuno yang saya jadikan contoh. Di sini bukan Rahman tapi ada Ilan. Ini saya coba tulis ulang. Wa saqfuhumu kaukaban. Wa saqfuhumu kaukaban berarti Ilan bebesemin. Wa saqfuhumu artinya atap mereka itu kaukaban, itu planet-planet atau bintang-bintang. Ini kaukaban. Kaukaban ini dalam bentuk ma'rifat ya, ma'rifat juga jamak. Kemudian ini berat di ilan dengan berat di ilan. Nah, ini ilan di sini saya katakan dia definite karena ada huruf nun di sini. Nun yang membuat kata ini menjadi definite, sehingga berat di ilan dengan Tuhan yang satu gitu ya. Karena kalau Tuhan secara umum adalah il. Kemudian ada besmin, nah ini ada tambahan yang ada di langit. Nah, di sini yang jadi contoh adalah birat di ilan. Birat di ilan. Artinya dia bukan sembarang Tuhan tapi mengacu ke satu Tuhan. Para pakar sejarah Yaman diantaranya Al-Iryani, kemudian ada Ismail Farouk itu menyatakan Yaman ini pernah berada di era monoteisme atau tauhid jauh sebelum kedatangan orang-orang Yahudi dan Nasrani ke Yaman. Nah, ini Tuhannya itu Ilan, Ilan Edebesemin seperti itu. Dan ini inskripsinya wasaqfuhumu, kita coba buat vokal aja, kita samakan dalam bahasa Arab. Wasaqfuhumu kaukaban beraddi Ilan Edebesemin, bedesamin. Dan atap mereka langit atau bintang-bintang dengan bantuan atau pertolongan Tuhan Ilan Debesmin. Ini sama dengan bahasa Suryani Debesmaya. Kemudian ini yang terakhir adalah sebagai tambahan aja, ini adalah inskripsi Sumeria ya, atau tulisan Sumeria. Di sini saya ingin membawakan teorinya Stephen Langdon, di mana beliau adalah seorang pakar sumerologi. Menurut beliau, bangsa Sumeria itu sebelum mereka menjadi para penyembah berhala atau pagan, mereka pernah menganut monoteisme, artinya mereka pernah bertauhid. Di sini kita coba bacakan. Ini saya tulis inskripsi transliterasinya Ud Ande Enlil Lugal Anki Bedage. Di sini ada dua simbol dinggir yang unik ya. Ini dinggir pertama adalah an, dan dinggir yang kedua merupakan yang tidak dibaca, yaitu menunjukkan Dewa Enlil. Lugal An, Raja Langit, Ki An Bidage, dan Raja Bumina. Yang menjadi pembahasan adalah kata An di sini. Uniknya kata An ini tidak memiliki kata lain, beda dengan Enlil. Ini Enlil, sementara ini determinernya.
bahwasanya dia Tuhan. Sementara An ini tidak, dia an saja, tidak ada kata setelahnya. Namun yang menurut Stephen Langdon ini merupakan Tuhan yang pernah disembah di bangsa Sumeria sebelum paganisme itu merebak di sana. Nah, saya tidak tahu dan saya tidak yakin apakah An ini ada kaitan dengan tadi Ar-Rahman, kemudian juga ada Rahmanan sampai tadi yang di Yaman ya. Ini hanya sebatas pengetahuan tambahan aja. Baik, semoga video singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.